semuanya, perkenalkan aku Anggilaila Lafifa Nasution, NPM 2086000187. Perkenalkan, nama saya Anissa Borumbengal dengan NPM 208600227. Perkenalkan, nama saya Sumandro Alexandro Malau dengan NPM 286000143. Nama saya Nur Anissa Rahab, NPM 286000218. Apa sih itu introvert? Introvert sendiri merupakan suatu tipe kepribadian yang sangat sering disalahartikan dengan pemalu. Padahal kedua hal ini jelas sangat berbeda. Orang yang pemalu cenderung merasa khawatir dan tidak nyaman jika berada di dalam situasi sosial tertentu, apalagi jika harus berada di dalam suatu circle atau ruang lingkup tertentu yang orang-orangnya itu adalah orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Sedangkan menurut website Hello Sehat, introvert sendiri pada dasarnya hanyalah seseorang yang suka berada di lingkungan yang tidak begitu ramai. Mereka membutuhkan waktu sendiri untuk mendapatkan energi kembali. Jadi, introvert dan pemalu itu jelas sangat berbeda karena orang yang pemalu pasti akan merasa tidak nyaman jika harus berada dalam kondisi tertentu, dalam kondisi sosial tertentu, sedangkan introvert sendiri merasa tidak apa-apa asalkan dalam situasi, dalam jangka waktu yang tidak tetap. Maksudnya tidak tetap di sini itu jika sekali-sekali itu tidak apa-apa. Nah, menurut DSM-5, introvert sendiri merupakan kondisi ketika seseorang individu cenderung menarik diri dari orang lain. Dengan kata lain, orang introvert mendapatkan energi dari dalam dirinya, bukan dari lingkungan. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri dari introvert. Nah, teman-teman, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa introvert bukanlah suatu gangguan mental, sehingga ciri-cirinya tidak dapat disimpulkan. Maksudnya tidak dapat disimpulkan, kriterianya itu tidak dapat dijelaskan secara langsung. Belum banyak jurnal yang mencantumkan kalau introvert itu begini, kalau introvert itu begitu. Jadi, ini saya akan menjelaskan beberapa ciri yang sering membuat seseorang tersebut dikaitkan atau dikatakan merupakan seseorang dengan kepribadian introvert. Yang pertama itu, mereka sibuk sendiri dengan waktunya. Hal utama yang paling terasa ketika seseorang dikatakan menjadi seorang yang introvert itu karena mereka lebih sering menyendiri. Di saat sendiri, mereka merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan sesuatu dan fokus dengan apa yang dikerjakan. Yang selanjutnya itu menghargai privasi. Privasi itu dikatakan sangat penting bagi seseorang yang sering dikaitkan dengan orang yang introvert. Apabila seseorang bercerita kepadamu, mungkin saja orang-orang yang introvert ini lebih sedikit untuk menjelaskan secara detail tentang masalah yang ada dalam pada dirinya. Yang ada pada dalam dirinya. Nah, yang ketiga itu memiliki lingkar pertemanan yang sedikit. Nah, orang-orang yang introvert ini selalu ingin sendirian di hari-harinya. Jadi, kita mungkin pasti bakal notice nih kalau orang-orang yang introvert itu seperti apa. Kebanyakan kita kan sekarang memiliki circle. Jadi, orang-orang dengan kepribadian yang introvert ini sangat pemilih di dalam hal berteman. Pertemanan seseorang introvert bukan karena ia tak ingin banyak teman, tetapi ia hanya ingin memiliki teman yang satu frekuensi atau satu pemikiran dengan dia, sehingga dia dapat menjaga hubungan pertemanan itu. Nah, yang selanjutnya, seseorang dengan kepribadian yang introvert itu merupakan seseorang yang sensitif dan merupakan seseorang yang sangat introspeksi gitu loh. Introvert memiliki proses pemikiran batin yang sangat aktif dan begitu peka. Ia pun akan menuju hal itu akan menuju kepada introspeksi diri, serta dia akan meneliti hal-hal yang kurang pas nih menurutnya. Selain itu, rasa pengetahuan yang tinggi menjadikan seseorang introvert lebih banyak untuk membaca serta menggali-gali informasi. Makanya banyak dari kita yang sering mengaitkan orang yang pintar sudah pasti dia introvert. Apa sih sebenarnya konsep diri dari seorang introvert? Tadi kan seperti yang kita ketahui sudah dijelaskan oleh saudari Anissa Lumbengaol bahwa pengertian dari introvert dan ciri-ciri introvert itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk nih, konsep diri seorang introvert itu bagaimana. Nah, konsep diri seorang introvert itu sendiri adalah mereka nyaman dengan
kehidupan mereka dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Maksudnya seperti apa? Misal ketika sendirian mereka itu lebih suka sendiri di dalam suatu ruangan dan berimajinasi dengan alam bawah sadar mereka atau dengan diri mereka sendiri, berinteraksi dengan diri mereka dibanding harus keluar di pusat keramaian, dan mereka tidak nyaman dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka tidak suka menjadi pusat perhatian orang lain gitu. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa bergaul, hanya saja mereka lebih sedikit teman dibanding dengan seorang yang extrovert yang memang menyukai keramaian, enjoy dengan menjadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Selain itu, seorang introvert ketika menjalin hubungan dengan orang lain itu lebih berkualitas. Maksudnya mereka punya teman hanya di lingkungan yang kecil, tidak banyak teman, tetapi semuanya mereka selalu menjaga kualitas dari pertemanan mereka, sehingga pertemanan dari seorang introvert ini terkesan lebih lama, lebih termasuk di jangka yang lama dibanding seorang extrovert. Bukan berarti seorang extrovert tidak memiliki teman yang ini, tetapi teman seorang extrovert ini biasanya banyak dan lingkupnya besar gitu. Tetapi orang introvert ini berbeda dengan extrovert, berbeda sekali. Nah, seorang introvert ini tidak bisa melakukan hal yang dia sukai ketika di keramaian. Mereka lebih suka menyendiri dan melakukan hal-hal yang mereka sukai dibanding dengan mereka harus di keramaian dan beradaptasi dengan orang lain. Kemampuan beradaptasi seorang introvert juga berbeda-beda ya teman-teman. Ada seorang introvert yang memang cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, ada seorang introvert yang lama, yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri tersebut. Memang kembali lagi tergantung kepada orangnya. Tetapi hal yang perlu kita ketahui bahwa seorang introvert ini juga manusia gitu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti hati dia juga akan ini, tetapi bedanya dia tidak akan menunjukkannya kepada orang banyak. Dia akan lebih cerita dengan temannya yang memang sedikit itu gitu kan, atau dia menangis di dalam ruangan kecil itu kayak gitu. Jadi orang introvert itu tidak selalu tidak punya teman atau tidak selalu tidak suka bergaul, tetapi mereka memang lebih enjoy dengan atau lebih menikmati kesendirian dengan berimajinasi atau berinteraksi dengan diri mereka sendiri. Bagaimana sih seorang introvert di lingkungan bersosialnya? Seorang introvert itu identik dengan menyendiri. Nah, seorang introvert itu dia merasa sungkan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena merasa bahwa dia akan mengganggu orang lain tersebut. Nah, rasa sungkan ini dapat menjadi berlebihan karena seorang introvert akan selalu memulai komunikasinya dengan minta maaf karena ketakutannya itu untuk mengganggu orang lain. Nah, lalu seorang introvert juga tidak suka yang namanya di tempat di keramaian. Seorang introvert itu selalu menyendiri. Dia akan canggung untuk berkomunikasi di lingkungan yang penuh dengan keramaian. Tidak halnya kita lihatlah bagaimana seorang introvert itu sangat menjaga komunikasinya. Nah, seorang introvert juga itu dia seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik, dan tidak sedikit kita lihat bahwasanya seorang introvert itu sedikit berbicara namun akan memberikan kesimpulan yang lebih dapat diterima daripada yang lainnya. Jadi seorang introvert itu sulit banget untuk bersosial banyak orang. Makanya mereka lebih baik mereka sendiri daripada mereka bersosial dengan banyak orang. Jadi yang pertama itu
mereka tuh harus jadi diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Tapi seorang introvert ini tidak bisa berlama-lama atau tahan lama dengan banyak orang. Yang kedua itu, mulailah dari hal-hal yang kecil. Maksudnya itu jangan lewatkan kesempatan untuk bertegur sapa. Kalau Anda terlalu terintimidasi untuk berkenalan dengan orang yang tidak Anda kenal, mulailah membangun koneksi. Seperti ya, mulai tersenyum atau menegur satu sama lain. Lalu yang ketiga itu ada berhenti minta maaf. Maksudnya itu orang-orang introvert canggung bersosial, terkadang melontarkan banyak maaf karena menurut mereka salah, padahal mereka tidak salah. Terus selanjutnya ada bangunlah komunikasi dengan dua arah. Jauh lebih baik berkomunikasi dua arah daripada orang lain memimpin komunikasi dan Anda bereaksi secara pasif. Lalu seorang introvert ini kebanyakan jadi pendengar daripada mereka menceritakan dengan banyak orang. Lalu ada jangan lupa untuk menyampaikan tujuan. Setiap manusia pasti merasa senang jika mendengarkan sesuatu yang baik dilontarkan oleh orang lain kepadanya. Sampaikanlah pujian kepada lawan jenis, tetapi perlu diingat bahwasannya Anda itu sungguh-sungguh memuji lawan bicara, bukan karena fake atau palsu. Lalu ada jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Maksudnya itu Anda bisa membicarakan berbagai hal dengan lawan bicara Anda, tetapi hindarilah memberikan nasihat yang tidak diminta. Selanjutnya yang ke-8, bertukar kartu nama dan jangan lupa mengontak mereka kembali. Maksudnya itu kartu nama harus selalu dibawa setiap Anda sedang menjaring koneksi. Kartu nama itu maksudnya untuk memudahkan orang lain mengingat nama kita atau identitas kita sendiri seperti KTP. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.